Saat meeting bareng Acer September lalu, gue udah ngomong kalau segmen yang diincar Acer di 24 inch IPS game itu adalah segmen yang sudah dikuasain buaya-buaya super gede dan haus darah. Dan kalau Acer nggak bisa deliver sesuatu yang lebih bagus atau lebih murah atau agak beda, bisa habis bos geng beng. Tapi kita sponsor dulu. Micropack car charger power motor Pro 2. Buat kalian yang punya mobil pasti butuh car charger kayak gini. Udah support quick charging sampai 20 watt. Bisa langsung gantiin charger kalian yang low charging itu. Kemarin gue udah cobain ngecas di perjalanan plus minus 30 menit dari 50% jadi 90%. Langsung disediain USB-A dan USB-C. Udah komplit banget. Dan ada fitur tambahannya. Car charger ini bisa sekaligus pecahin kaca mobil pada saat keadaan darurat. Check out linknya di deskripsi. Pasar 24 inch gaming IPS udah sangat-sangat penuh dengan pembantaian. Dan dari semua monitor resmi yang gue tes, ada 3 tipe terbaik harus Acer lawan. Gigabyte G24F, monitor terbaik sementara ini di 2,8 juta, full ergo, bisa buat gaming dan editing sekaligus. Ada ViewSonic VX2405 PMHD, budget gaming untuk Valorant yang sekarang kayaknya kurang budget setelah Gigabyte banting harga. Dan terakhir AOC 24G2 SE, walaupun panelnya panel VA, tapi AOC ini tukang boom harga. Sekarang udah di 2,2 juta. Ya, 3 monitor itu siap nge-gangbang Acer. Kalau Acer nggak jelas posisinya. Dan posisi Acer di harganya 2,4 juta, gue bisa bilang nih agak limbung, agak kurang jelas, dan kelihatannya kebingungan. Model Acer tahun 2020, sementara 2 dari lawannya gue lihat udah 2021. Acer lebih jadul 1 tahun. Secara respon time, Acer punya kualitas yang biasa aja, karena preset terbaiknya di normal kita dapetin 7. Preset setelahnya sudah overshoot. Kualitas ini masih kalah dibanding ViewSonic ataupun Gigabyte yang lebih cepat panelnya sekitar 18%. Gue coba push lebih jauh sampai 60 fps. Panelnya stabil dan tetap aja secara average ViewSonic dan juga Gigabyte ngalahin Acer. Kalau kita ngomongin gaming, berat untuk pilih Acer ini dibanding ViewSonic. Dan lagi Acer punya desain body yang nggak ideal banget untuk push 165 Hz-nya. Pembuangan panas di sini sama sekali nggak ada. Lu mesti pakai ini di ruangan AC. Face-nya memang udah dikasih, tapi nggak ada cara untuk buka kakinya. Semisal lo mau pakai bracket, kakinya akan gantung gitu aja. Dan kayaknya memang didesain buat kayak gitu, karena kakinya ini bisa didorong untuk rata sama bodinya. Sangat-sangat ngeganggu pas lo pakai bracket. Ngeganggu estetika banget. Tiltnya sendiri udah enak karena kaki dan stand-nya bahan metal yang cukup padat. Dan kembali lagi, sangat berat untuk pilih Acer karena banyak gimmick di warna monitor ini. Kita lihat bentar kualitas treatment Acer ke monitornya. Secara gamut sRGB-nya aja nggak full. Acer pakai panel entry dan memang ini tipikal spek tahun 2020. Cukup jauh kualitasnya dibanding AOC, ViewSonic ataupun Gigabyte. Putihnya di sini punya gamma roller coaster, sangat kemungkinan besar ini tidak dikalibrasi pabrik dengan baik. Posisi Acer hampir paling bawah. Kualitas putih kayak gitu udah pasti saturasi dan akurasi sRGB-nya nggak menarik di 13. Treatmentnya Acer sangat kurang. Dan karena gamut P3 yang rendah kayak Acer ini, udah pasti saturasi dan akurasi P3 nggak akan bisa diandelin. Dan jelas Acer langsung dibantai ViewSonic, Gigabyte ataupun AOC. Dan disinilah muncul gimmicknya yang dikasih sama Acer. Acer ada sediain kita preset sRGB yang entah Acer ngedeal sama pabriknya gimana untuk kalibrasi hardware-nya, tapi di saturasi kita bisa lihat warnanya itu off sampai bengkok gitu di green, yellow, dan magenta. Secara putihnya di sini memang lebih baik daripada default, tapi saturasi yang off itu langsung ngaruh akurasi sRGB-nya, lebih tidak akurat dari defaultnya. Dan disinilah yang ngebuat Gigabyte jadi juara kita sementara ini karena tetap akurat di sRGB dan slider brightness tidak di lock di preset sRGB kayak yang dilakuin 24G2 SE. Dan gimmicknya lanjut dari Acer, siapin preset BT709 yang pas buat tes, nggak jelas juga karena gamma tidak ditarget ke 2,4 dan tentu akurasi warnanya nggak menarik. Dan gimmick selanjutnya Acer sediain kita preset DCI yang udah pastilah ini full gimmick karena panelnya sendiri pun nggak bisa tembus lebih dari 100% sRGB yang nggak mungkin bisa akurat di display P3. Dan treatment gammanya juga nggak jelas, nyasar kemana. Jadi langsung aja aku kalibrasi manual pakai settingan kayak gini. Targetnya ke 200 nit. CCTV bisa rapi, tapi tetap gamanya sama sekali nggak bisa diperbaikin karena memang udah ngaco dari sananya. Akurasi sRGB-nya lebih akurat aja ke 9. Baru kita bisa lihat warna yang perfect setelah full kalibrasi pakai Kalman. Langsung warna yang sangat akurat di sRGB dan akurat Rec 709-nya dengan target gamma 2,4 dan ini hasil maksimal yang gua bisa dapat di P3. Isi profilnya kalian bisa download di deskripsi di bawah. Jangan lupa pakai optimal setting yang tadi gue kasih. Kontrasnya sendiri udah bagus. Di sini Acer bisa unggul dari ViewSonic ataupun Gigabyte. Max brightness juga sangat terang, 370-an nit. Dan minimum brightness juga udah sangat gelap, 38 nit. Jangan ragu-ragu, singkirkan yang dikasih sama Acer. Kelengkapan lain, kabel power dan adapter, HDMI, dan DisplayPort. Buat gue di 2,4 juta berat untuk pilih Acer ini dibanding ViewSonic. Memang Acer sekarang udah kasih garansi 3 tahun full plus ada fitur ADP-nya. Tapi di sisi panel, kebanyakan gimmick warna
dan treatmentnya yang kurang ngebuat Acer nggak akurat di sRGB. Tetap ViewSonic lebih worth it dibeli walaupun sRGB-nya selalu oversaturated. Banyak gamer yang lebih suka warnanya keluar saat dia main game. Itu ya oversaturated di sRGB itu. Jelas ViewSonic jadi lebih worth it. Response time juga bukan yang the best, nggak bisa lebih cepat dari ViewSonic, dan nggak adanya pembuangan panas ngebuat monitor ini juga kurang ideal dipakai selain di ruangan AC, dan kakinya yang ngegantung pas bracket tentu ganggu banget. Dan ditambah ViewSonic kasih kita speaker, itu menjadi hal terakhir yang ngebuat kita nggak perlu ngelirik Acer di harga yang sama. Ya walaupun kualitas speaker ViewSonic basic, tapi tetap itu value di atas Acer di harga yang mirip. Dan ditambah lagi dengan bantingnya harga Gigabyte G24F jadi 2,8 juta. Siapa yang nggak rela nambah 400.000 untuk dapetin panel yang akurat di sRGB dan P3 dan juga bisa head adjustment? Beli bracket aja lu mau 300.000 loh bro. Kenapa nggak rela nambah 400.000 buat Gigabyte? Tapi di sisi lain gue nggak bisa salahin Acer Indonesia sepenuhnya juga. Harga monitor RG 241Y ini di China ya di sekitaran 2,4 juga, 2,2 juta. Dan model 2022 ini Acer di China malah keluarin VA panel 165Hz di harga 1,9 juta. Dan harga Acer ini benar-benar kebantai habis kalau kita lihat harga sebenarnya yang Xiaomi China tunjukin kemarin. 25 inch 165Hz gaming terbaik yang udah kita tes cuma 2,2 juta. Dan segmen yang sama yang kayak Acer baru keluarin 24 inch VA panel 165Hz cuma 1,5 juta. Suka ngasal brand ini pasang harga asli. Untung aja Xiaomi Indonesia masih sibuk bikin donat bareng Rose Brand dibanding masukin monitor-monitor killer nih ke Indonesia. Kalau sampai tobat, jangan ngomong Acer. Gigabyte juga kelar bos. Kelihatannya ya memang Acer pusat juga nggak terlalu ngotot ya di segmen 24 inch gaming ini. Acer yang di sebelah gue ini cuma dapetin 1000 plus review. Sedangkan Xiaomi 25 inch gaming itu 20.000 review, 20.000 plus. Rakyat China juga nggak terlalu peduli sama Acer satu. Dan kesimpulannya tetap sama, di 2,4 juta berat untuk pilih Acer ini dibanding ViewSonic, atau lu langsung naik ke G24F yang kasih lu semuanya terbaik. Nambahnya dikit banget soalnya. Dan kalau lu mau support gue, bisa belanja pakai link di deskripsi bawah. Thank you buat hal itu. Gue Aldo dari Sampai jumpa. Mantap.